Sebelum saya bercerita, saya ingin mohon izin kepada orang tua, keluarga, kerabat, serta sahabat yang ditinggalkan oleh almarhum untuk membawakan kisah tentang tragedi pagi berdarah Joel Alberto Thanos, cucu Sembilan Naga, Sulawesi Utara. Sobat Gaib, kisah asmara emang erat kaitannya dengan kasih sayang, cinta, dan juga perhatian. Tapi nggak jarang juga asmara bisa ngebawa kepahitan, kepedihan, hingga berujung kematian. Kali ini kita akan membahas kasus pembunuhan yang belum lama terjadi, tepatnya 4 Agustus 2025 lalu. Peristiwa tragis yang dipicu oleh masalah cemburu dan juga berujung merenggut nyawa seorang cucu konglomerat Sembilan Naga Sulawesi Utara, Alberto Benedict Joel Thanos. Tentu, mereka bukan keluarga sembarangan. Kisah nyata ini cukup membuat publik geger. Lantas, seperti apa cerita pilu yang Joel Thanos alami? Langsung saja kita simak, inilah kata mereka. Almarhum bernama Alberto Benedict Joel Thanos, seorang mahasiswa berusia 18 tahun asal Manado yang merupakan anak tunggal dari pengusaha terpandang di Sulawesi Utara. Nando Thanos dan ST Anastasia Londa yang termasuk bagian dari keluarga salah satu jajaran pengusaha ternama Sembilan Naga Sulawesi Utara. Dan lebih tepatnya teman-teman, Joel merupakan cucu dari pemilik perusahaan konstruksi besar PT Marga Dwi Taguna. Almarhum ini adalah sudah anak satu-satunya dan cucu pertama lagi. Siapa kira-kira yang berani membuat masalah dengan keluarga terpandang ini? Diketahui pula bahwa beberapa waktu terakhir, Joel menghabiskan waktunya di Swiss untuk magang selama 1 bulan, sekaligus menempuh pendidikan kuliah di International Management Institute, Switzerland. Almarhum sengaja pulang ke Indonesia untuk berlibur sekaligus menghadiri acara ulang tahun opanya di Manado. Selain itu, Joel Thanos dikenal sebagai pemuda yang aktif dan dekat dengan lingkungan sekitarnya. Dan bahkan dirinya kerap hadir dalam berbagai kegiatan sosial. Dan banyak dari mereka yang turut merasakan kehilangannya. Saya pun sebagai orang yang mungkin tidak kenal almarhum, sangat-sangat sedih dan merasa kehilangan mengetahui berita ini. Terlebih, Joel dikenal sebagai sosok anak yang baik dan juga rendah hati. Meskipun almarhum terlahir dari keluarga yang berada, tapi ia tidak pernah memilih-milih teman dan mau berbaur dengan siapa saja. Tuan muda atau bos kecil, begitulah ia dipanggil oleh sebagian orang yang membuat Joel cukup dikenal di kalangan remaja Manado. Namun sayang, nasibnya harus berakhir naas. Sobat Gaib, berikut adalah kronologinya. Pada hari Senin 4 Agustus 2025, Joel dan kekasihnya yang berinisial S pergi makan bersama di daerah Megamas, Manado. Sebelum akhirnya S meminta untuk diantarkan pulang oleh teman Joel di daerah Karombasan Utara. Namun hingga pagi hari, Joel tidak mendapatkan kabar dari S. Joel awalnya mencari kekasihnya di rumahnya di Karombasan. Karena tidak berada di tempat, Joel mendapat informasi dari seorang saksi bahwa kekasihnya sedang berada di sebuah rumah di Jalan Sion, Kelurahan Sario, Manado. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah, Joel langsung bergegas mendatangi lokasi S bersama beberapa rekannya. Dan tiba di alamat yang diinformasikan, Joel seketika emosi karena mendapati S tengah berpesta miras dengan beberapa pria yang tak Joel kenal, termasuk kedua pelaku. Mereka adalah Abdul Mukhlis Rawasi alias AMR, 29 tahun, dan Ervan Siging alias ES, 27 tahun. Sebagai seorang kekasih, tentu saja Joel emosi. Joel lantas mendobrak pintu rumah tersebut yang memicu emosi Abdul Mukhlis. Dan dari situlah teman-teman muncul pertikaian antara Joel dan juga Abdul. Di tengah perkelahian antara Abdul dan Joel, Ervan Siging yang merupakan rekan Abdul mengambil pisau lalu seketika menikam dada kiri dan leher Joel. Sebelumnya sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah, kedua pelaku Ervan dan Abdul sempat menenggak minuman keras.
Bahkan Ervan sempat pulang untuk mengambil tas berisi dompet dan sebilah pisau badik sebelum melanjutkan pesta miras tersebut. Dalam kondisi berlumuran darah, Joel sempat berusaha melarikan diri. Namun pelaku yang seolah membabi buta kembali mengejar dan menikam Joel. Total ada 5 tusukan hingga Joel jatuh tersungkur. Rekan-rekan Joel yang berada di TKP bergegas melarikan Joel ke Rumah Sakit Bayangkara, Karombasan. Namun sayangnya, setibanya di rumah sakit, nyawa Joel tidak bisa diselamatkan. Sobat Goib, almarhum dinyatakan meninggal pada pukul 8.10 waktu Indonesia Tengah akibat 5 tusukan di dada kiri, leher, punggung, dan dagu. Setelah aksi sadis tersebut, kedua pelaku yaitu Abdul dan Ervan sempat melarikan diri sebelum akhirnya tim gabungan dari Polsek Sario, tim Resmob Polresta Manado, dan tim Resmob Polda Sulut berhasil meringkus mereka di kawasan Sario, Kota Baru. Polisi pun turut mengamankan barang bukti berupa 2 buah senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk menghabisi korban, 1 buah handphone milik ES, 1 buah handphone milik AMR, dan 1 buah tas selempang, pakaian korban, dan 2 buah sepeda motor. Dan selain itu, ditemukan fakta bahwa pelaku yang tidak saling kenal dengan korban ini, salah satunya yakni Ervan, merupakan seorang residivis kasus pembunuhan. Sebuah pertanyaan besar. Mengapa wanita, pasangan dari almarhum ini, bisa berteman dan mengenal sang residivis? Apa yang terjadi di lokasi? Apakah ada keterlibatan dari sang kekasih? Dan kemana sekarang sang kekasih? Dari hasil penangkapan, Ervan diketahui pernah terjerat sebanyak 2 kali kasus pembunuhan pada tahun 2015 dan 2019. Seorang residivis yang sangat kakap. Dan saya pun berharap, mungkin teman-teman yang menyaksikan ini berharap, ini akan menjadi perjalanan terakhir untuk sang residivis. Pasca penangkapan pelaku, hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan terkait latar belakang, motif pelaku, serta hubungan kedua pelaku dengan korban dan juga S, sang kekasih. Serta tentu saja apa yang terjadi pada pagi itu. Kabar terbaru dari pihak kepolisian, pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dan di sisi lain, masyarakat juga masih dibuat bertanya-tanya tentang keberadaan S, kekasih Joel yang menghilang setelah kematian Joel. Perempuan yang kini belum jelas identitasnya tersebut tengah dibanjiri hujatan dari warganet. Kisah tragis yang dialami oleh Joel Thanos ini tentu saja masih menyisakan duka yang mendalam, terutama bagi keluarga dan kerabat dekatnya. Dan saya sempat melihat beberapa waktu lalu beredar video yang berisi pernyataan dari nenek mendiang, yaitu Ibu Meling, di mana di video itu beliau membuat janji yang menyentuh hati sekali, bahwa katanya akan menghubungi orang tua pelaku dan menyampaikan bahwa pihak keluarga tidak akan menuntut secara hukum. Walaupun kata netizen, pelaku berurusan dengan keluarga yang salah. Hukum mungkin tidak bertindak, namun hukum rimba masih ada. Tapi yang lebih bahaya adalah hukum dari Tuhan Sang Pencipta. Ya, kita sama-sama doakan semoga kasus seperti ini nggak pernah terulang lagi, nggak terjadi sama kita, khususnya sama orang terdekat kita, dan semoga korban diberikan tempat terbaik di sisinya. Amin ya. Dan tentu saja ada doa khusus dari saya untuk keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan kekuatan dan ketabahan yang luar biasa. Oke teman-teman, kalau kalian punya cerita atau ingin membahas kasus-kasus lain, langsung aja komen di bawah dan kita akan bertemu lagi di Kata Mereka selanjutnya. Sampai jumpa.